wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bi kamalihi wa jalalihi wa uzmatihi wa sultanihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad mab'athul anwar ilahiyah wa faidul inayah nuraniyah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ibu bapak sekalian yang sama-sama dirindukan, sama-sama dicintai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat yang penuh berkah, yang disilahkan sebagai Sayyidul Ayyam oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita mendapatkan karunia yang luar biasa, diundang oleh Allah hadir di rumah untuk lebih mendekatkan diri kita kepadanya. Semoga malam ini betul-betul kita membawa pulang rahmat yang melimpah, yang melicingkan jalan kita untuk menuju surganya kelak, insyaallah. Melanjutkan kajian kita terdahulu, setelah selesai sholat, jangan langsung kita kabur, jangan langsung lempar peci. Pungutlah rahasia besar, zikir setelah sholat. Seandainya orang tahu apa hikmah zikir sesudah sholat, gak mungkin orang akan berlebihan meninggalkan sholat tanpa melakukan amalan-amalan yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali di maghrib, 10 kali sesudah salat subuh, maka itu akan terbebas dari fitnah, musibah yang berat pada hari itu. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar masing-masing 33 kali sesudah salat, maka pahalanya kita akan seperti orang yang konglomerat, selalu dinafkahkan hartanya ke jalan kebaikan, walaupun kita miskin. Ini riwayat Sahih Bukhari Muslim. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas ada namanya zikir, ada namanya wirid. Semua wirid adalah zikir, tapi tidak semua zikir itu wirid. Apa bedanya wirid dengan zikir? Zikir mengingat Allah, menyebut nama Allah kapan saja, di mana saja, berapapun. Aturannya seperti apapun, gak ada masalah. Tapi kalau wirid itu dipermanen, berapa kali, kapan, di mana, dan bagaimana. Itulah wirid. Meninggalkan wirid, perasaan orang yang langganan wirid, seperti meninggalkan salat fardu. Ada sesuatu yang hilang manakala kita kehilangan wirid dalam satu hari. Mata tidak bisa tidur manakala zikirnya, wiridnya tidak selesai. Orang yang seperti inilah nanti akan mendapatkan warid. Warid itu bonus hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang yang punya wirid. Hati-hati terhadap orang ahlul wirid, karena dia mendapatkan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tidak mendoakan kita binasa, boleh jadi dia tersenyum. Tetapi kalau hatinya orang itu, maka malaikatnya Allah akan bekerja. Ada harapan-harapannya ahli wirid itu. Maka yang proaktif untuk memberikan pelayanan adalah pesuruh-pesuruh Allah, malaikat-malaikat. Maka itu jangan memandang enteng orang yang ahli wirid, karena mereka itu berpotensi untuk mendapatkan warid, keajaiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Ada lagi namanya tafakkur, melewati tasbih, melewati hitung-hitungan. Sudah nggak perlu tasbih buat mereka. Pikirannya tertuju hanya kepada Allah. Dalam keadaan seperti apapun, pikirannya hanya tertuju kepadanya. Tidak ada yang dalam benaknya, dalam pikirannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang disebut tafakkur. Mikir dari mana ini, apa ini, kapan ini, ujung-ujungnya, Masya Allah, Allah semuanya. Tapi di atasnya masih ada yang disebut dengan tazakkur. Tazakkur enggak berpikir. Dia pasrah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku enggak perlu berpikir. Aku akan hanyut seperti sampah di atas sungai. Kemanapun aku akan dibawa sungai itu. Toh semuanya muara adalah muaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-kelamaan orang yang tazakkur ini akan mencapai puncak. Namanya fana. Dia enggak sadar lagi. Udah pagi. Belum tidur, salat melulu. Tiba-tiba azan subuh. Bagi orang biasa capek tuh, ngantuk tuh. Bagi yang bersangkutan enggak. Kalau orang sedang fana, waktu berlalu tanpa dirasa. Lihat yang dia badikan dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi yang kita baca. Ya. 300 tahun. Tidur dua kahfi. Apa tidur? Itu namanya fana. Nabi Musa 3 bulan. Apa dia tidur? Tidak. Itu fana namanya. Wali Songo dililit oleh belukar-belukar, semak-semak. Gak bergeming sedikit pun, gak tahu berapa hari. Apa dia tidur? Dia mencapai tingkat pencarian Tuhan yang namanya fana. Bagaimana dengan sholatnya? Sholat itu bagi orang yang sholat itu bagi orang yang sadar. Tapi kalau orang tidak sadar, tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat bagi orang tidur. Kenapa? Karena tidur orang tidak sadar. Orang yang fana, dia juga tidak sadar secara sensorial. Tapi dia berada pada puncak daripada segala puncak kesadaran. Kita tidak bisa cemburu terhadap orang yang mencapai tingkat fana. Bagaimana Nabi Musa tidur 3 bulan berarti enggak sholat. Bagaimana Ashabul Kahfi ratusan tahun. Bagaimana sholatnya? Sholat bagi orang sadar. Tapi kalau orang yang tidak sadar, apakah tidak sadar karena gila, pingsan, atau karena berada pada suprarasional, supersadar, akhirnya berada pada posisi tidak sadar secara sensorial. Maka dia bersama dengan Tuhan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Sembahlah Tuhan kalian sampai mencapai puncak keyakinan. Kalau orang sudah sampai ke tingkat keyakinan, fana dia tidak sadar ini jam berapa. Orang yang sadar ini masuk waktu Isya nih, ini masuk waktu subuh. Sadar kita. Kalau dia sendirian menyandar di tiang masjid, kalau dia sendirian duduk menyandar di dinding gua, menikmati keakrabannya dengan Tuhan, perasaannya masih hanya 5 menit, tapi sudah 1 minggu. Apa itu sadar? Nah, orang yang seperti ini tidak wajib salat karena dia tidak sadar. Orang yang wajib salat itu adalah orang yang sadar. Apakah ada orang bisa seperti
ya dicontohkan dalam Al-Quran. Itulah fana. Tetapi di atas langit masih ada langit. Di dalam kulit masih banyak kulit. Itu mencapai isi, buka lagi dan buka lagi kulit. Sampai ketemu isinya. Seperti kulit bawang. Kulit merahnya hilang. Itu bukan isi. Masih kulit. Di dalam kulit masih ada isi. Sedikit sekali. Walaupun kecil, tetapi kalau dipakai ngintip, kayak lubang di dinding. Lubangnya kecil, tapi kalau kita pakai mengintip, pakai mata, di balik lubang kecil itu kita bisa menyaksikan alam semesta yang begitu luas tanpa batas. Jangan memandang enteng yang kecil, karena kalau dipakai mengintip, bisa mengintip alam semesta yang tak terbatas. Baka. Apa artinya baka? Orang yang sadar dari pingsannya, orang yang sadar daripada fananya. Itulah yang disebut dengan baka. Biasa disilahkan as-sahu ba'dal mahwu. Sadar setelah mabuk. Baka namanya. Kalau orang sudah sampai ke tingkat baka, itulah tadi dalam kitab Berzanji disebutkan huwa basyarun la kal basyar. Jadi Nabi Muhammad itu setelah turun dari Mi'raj, setelah turun dari ketinggian puncak, huwa basyarun walakin la kal basyar. Dia manusia tetapi tidak seperti manusia. Huwa basyarun la kal basyar. Apa? Ya. Kalau orang sudah sampai kepada tingkat kesadaran kedua, sadar daripada fananya, maka kesadarannya itu sangat berbeda dengan kesadaran kita yang kita masih melihat tiang, kita sudah melihat karpet, kita masih melihat dinding, kita masih melihat lampu berwarna-warni, kita masih melihat jam, kita masih melihat botol dan seterusnya. Itu sadar. Sebelum mabuk. Tapi kalau orang sudah mabuk dalam arti mabuk spiritual, dia tidak melihat banyak. Dia hanya melihat satu. Dia tidak melihat ada dinding, ada tiang, ada menara, ada kubah. Yang dia lihat hanya satu, Masjid Istiqlal. Dia tidak melihat banyak. Ini ibu-ibu ada mukena putih, ada mukena hitam, ada mukena merah, coklat. Bapak-bapak ada pakai batik, ada pakai baju koko, ada pakai jas, ada pakai sarung, ada pakai celana panjang, ada pakai peci, ada pakai topi. Banyak sekali. Tapi bagi orang yang sudah sampai ke tingkat kesadaran kedua, dia tidak melihat banyak. Yang dia lihat hanya satu. Aku melihat kapas. Bukankah kapas itu dipintal menjadi benang? Lalu dipintal, benang itu menjadi ditenun. Jadilah bahan, digunting, celup. Jadilah jilbab, sarung, celana, baju koko, peci, tongkok, baju kaos, dan seterusnya. Orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran, dia tidak melihat banyak. Dia menghimpun penglihatannya menjadi hanya satu. Siapa sesungguhnya pohon itu? Siapa sesungguhnya lautan itu? Siapa sesungguhnya langit itu? Siapa sesungguhnya bintang, matahari? The only one. Hanya satu yang tampil menjadi banyak. Al-wahda fil kathra, the one in the many, and the many in the oneness. Dia melihat hanya satu. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah.
Dan bagi Allah lah timur dan barat. Kemanapun matamu melihat, kemanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau hanya melihat wajah Tuhanmu. The only one face, the face of God you can see everywhere. Itulah disebut dengan al-wahda fil katrah wal katrah fil wahda dalam bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama kita masih melihat banyak, maka masih kita orang awam. Tapi kalau kita sudah melihat hanya satu, Dia yang tampak di mana. Sudah tidak ada lagi matahari, sudah tidak ada lagi bulan, bintang, langit, laut. Sudah nggak ada lagi pohon, binatang, manusia. Itulah yang disebut kiamat dalam bahasa tasawuf. Jadi kiamat dalam usul fikih, dalam fikih, alam semesta yang begini banyak ini di blender jadi satu. Sehingga hancur semuanya kan. Gunung di blender, pohon di blender, binatang, kita semuanya masuk di blender Tuhan. Hancur. Jadi cairan lama-kelamaan menguap habis kita. Itu namanya kiamat total. Tapi dalam pandangan tasawuf, kiamat bukan begitu. Masih ada pohon, masih ada langit, masih ada laut, masih ada binatang, masih ada manusia, masih ada bangunan. Gak ada yang hancur. Yang hancur adalah kesadaran kita. Aku tidak melihat jilbab, aku tidak melihat kemeja, aku tidak melihat kaos. Yang aku lihat hanya kapas. Kita itu terkecoh. Terkecoh untuk memikirkan, menyadarkan diri, memperhatikan sesuatu yang sangat-sangat rigid detail. Sehingga kita lupa bahwa yang kita lihat itu siapa. Lihat bendera merah putih, hormat. Siapa sebetulnya merah putih itu? Ternyata kapas, ternyata sutra. Celup merah putih. Tapi itu kan komputer ini bukan kapas. Aqua ini bukan kapas. Laptop ini bukan kapas. Tapi dari mana laptop ini? Dari tanah. Dari mana plastik ini? Dari tanah. Dari mana pohon itu? Dari tanah. Dari mana yang kita lihat ini? Semuanya bersumber dari tanah. Jadi yang kita lihat ini sebetulnya adalah tanah. Tanah kan dalam pandangan kimia, fisika, itu bukan tanah, tapi onggokan-onggokan atom. Berarti yang kita lihat itu bukan tanah, atom. Demokritos kan itu, filsafat Yunani. Dikritik, lebih kecil dari atom masih ada proton. Thales, ada yang lebih kecil daripada proton, yaitu water, air. Anaximandes, ada yang lebih kecil, lebih halus daripada air, yaitu uap. Nah, kalau uap itu menguap, masih ada enggak? Hilang. Itulah kiamat. Jadi pada akhirnya kalau kita kiamat, kita tidak menyaksikan apapun dan siapapun. Nah, ketika kita sudah tidak sadar seperti apapun yang kita lihat, maka itulah yang disebut dengan fana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun demikian, kalau kita bangkit bangun daripada ketidaksadaran tadi menjadi sadar, itulah sadar yang kedua. Sadar yang kedua itu tetap melihat banyak, tapi masih menganggap yang banyak itu kan satu. Jadi antara penderitaan dengan kenikmatan, satu. Antara panas dan dingin, satu. Gak ada lagi pertentangan, gak ada lagi perbedaan. Nah, ketika orang sudah menganggap segalanya itu adalah sama-sama dari Allah, perasaannya pun juga menyamakan dia, maka orang itu mencapai puncak keimanan. Itulah yang dialami oleh Siti Asia,
Yang dikatakan dalam Al-Quran, وَضَرَبَ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. Aku memberikan contoh kepada orang yang paling beriman ialah istrinya Fir'aun. Kenapa? Dia sayang Nabi Musa, anak angkatnya. Dia sayang suaminya Fir'aun. Padahal perilaku Fir'aun dengan Nabi Musa bertolak belakang. Tapi istrinya, Siti Asia, tetap menganggap siapa Fir'aun, siapa Musa. Dua-duanya dari Allah. Nabi Musa representasi daripada sifat nama Allah Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Bukti bahwa Allah Maha Pemberi Petunjuk, ada Nabi Musa yang diberi petunjuk. Dia melihat suaminya, dia sayang suaminya walaupun jahat, jelek. Tapi dia sadar, suami saya representasi daripada Al-Mudil, Allah Maha menyesatkan. Buktinya Allah Maha menyesatkan, ada suami saya namanya Fir'aun. Puncak dari segala kejelekan. Jadi ketika orang mendekati Tuhan, maka dia tidak lagi bisa membedakan antara Fir'aun dengan Musa. Apakah kita masih perlu lilin kalau menyatu dengan matahari? Daripada meratapi kegelapan, lebih baik membakar lilin. Jadi simpel orang yang beriman itu, Bapak. Dilanda penderitaan, sabar. Terima kasih ya Allah, surat cinta. Ini pencuci dosa masa lampau saya. Alhamdulillah. Dipromosi jabatan. Innalillah. Jangan-jangan ini hijab baru buat aku. Selama ini aku dekat dengan Tuhanku, tapi dengan jabatan ini, maka aku tidak lagi sholat tahajud, aku lagi tidak puasa Senin Kamis. Banyak sekali tugas. Maka itu hijab baru. Tapi bagi orang yang seperti Siti Aisyah, tidak membedakan penderitaan dengan kenikmatan. Selama kita masih memberikan jarak antara penderitaan dan kebahagiaan, maka selama itu iman kita lemah. Tapi kalau penderitaan dan kenikmatan itu menyatu, semuanya dari Allah dan semuanya ada hikmah, maka orang itu sudah dekat. Dia sudah diliputi oleh cinta, tidak ada lagi benci. Rabi'ah Adawiyah, Mbak Rabi'ah. Kamu kok nggak pernah marah? Kenapa nggak pernah marah? Kata Rabi'ah Adawiyah, cintaku telah memenuhi seluruh relung-relung tubuhku. Sehingga tidak ada lagi rongga untuk membenci siapapun termasuk iblis. Jadi selama kita menyimpan ruang untuk membenci seseorang, maka kita belum ada dalam tataran maha. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa bisa kita lakukan? Orang bisa, masa kita nggak bisa? Kehadiran kita di masjid ini di malam Jumat, semoga berikan kemampuan bagi kita semua untuk melewati fase-fase materialistik yang menggoda, yang sesungguhnya juga kita tidak puas. Coba lihat orang yang kaya konglomerat, apa nggak pernah nangis? Apa menikmati kebahagiaan penuh? Jadi kejar-kejar, jaksa, KPK. Setiap kali melihat polisi keringatan. Enak kan Bapak Ibu? Polisi KPK lewat, gak ada urusan. Kenapa? Karena kita dengan Allah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita bersama Tuhan, mau takut kepada siapa lagi? Inilah Bapak Ibu, malam Jumat ini, mari kita menyetor diri kita di Masjid Istiqlal. Ya, apapun adanya, ya Allah, ternyata aku berdosa besar lagi. Istiqlal ini adalah oase spiritual. Tumpahkanlah seluruh kotoran isi kepalanya itu di situ. Sujudlah malam. Tengkorak kepala ini kan apa ya? Kayak ember berisi comberan tuh. Sujud. Tumpahkan semua kotoran-kotoran itu.
terjadi pengosongan di situ. Bangkit dari sujud. Embernya yang tadinya kotor itu pun juga dibilas. Ada pengisian di situ. Bilas embernya, tengkorak ini yang masih bekas-bekasnya ada. Tumpahkan lagi dalam sujud yang kedua. Subhan rabbiyal a'la bihamdi. Sampai tetesan terakhir. Bangkit dari sujud. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibat dan seterusnya. Bersih, dingin, damai, sejuk, asyik, enak, long. Kenapa? Sudah terjadi pengosongan, kemudian sudah terjadi pengisian yang baru, akhirnya apa yang disebut tajalli memanifestasikan diri sama dengan maka kita huwa basyarun la kal basyar, itu adalah orang tapi tidak seperti orang biasa maksud. Semua kita bisa, hanya kita tidak berani mencoba. Cobalah Bapak. Hidup baru. Nikmati kebebasan spiritual ini. Kelemahan kita tidak mau kontemplasi. Ya kan Bapak? Pelit kita untuk memberikan waktu untuk Tuhan. 5 menit berharga untuk komunikasi, untuk handphone membuka WA. Tidak ada waktu untuk kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Tafakur. Bangun tengah malam tuh. Jangan dihabiskan waktunya untuk sholat. Itikaf. Kalau orang bisa tafakur, itu lebih mulia daripada sholat sunat. Bapak Ibu. Mahal tuh tafakur sekarang. Kalau nggak bisa mencari waktu, minimum waktu sholat yang dipakai sholat itu dipakai tafakur. Hai, materi, hilangkan. Jangan mendekati aku sedang sholat. Aku akan bertahanus, aku akan berkontemplasi. Aku akan berkonsentrasi. Tapi nggak bisa. Makin sholat, makin bermunculan segala macam nostalgia, bermunculan ide-ide cerdas tuh. Ironisnya, setelah sholat, pikiran cerdas itu kabur. Itu iblis banget itu. Maka itu coba Bapak Ibu. Luangkan waktunya untuk mengintip matahari, mengintip bulan bintang. Salah satu wirid Bapak Ibu yang dilakukan oleh para masyayikh ulama kita, wiridnya bukan membaca, zikir, tapi menengok bulan, menengok bintang. 5 menit menatap langit, itu sama efektifnya kalau kita itu khatam Quran, membaca zikir. Tapi tafakkur betul. Ya Allah, aku bersahabat dengan bintang-bintang di langit di tengah malam. Langsung hati kita jadi bening, langsung pikiran kita itu jadi indah. Semua akan terlihat seindah dengan panorama bintang-bintang. Kita terlalu disibukkan oleh kehidupan dunia. Akal kita itu, otak kita itu algoritma loh Bapak Ibu sekalian. Algoritma itu apa yang sering kita pikirkan, itu yang selalu membayang. Coba buka handphonenya Bapak. Kalau buka Yahoo, kalau buka Google, apa yang sering Bapak Ibu lihat, begitu tampil pertama itu yang selalu muncul. Kalau suka gambar-gambar porno, maka begitu buka YouTube-nya, gambar itu yang disuguhkan pertama. Algoritmanya seperti itu. Tapi kalau kita suka mendengarkan ceramah-ceramah, yang tampil pertama dalam monitor kita itu adalah ceramah-ceramah yang baru dari ustaz-ustaz. Algoritma kita seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui karakternya seseorang, lihatlah handphonenya, lihatlah memori di dalam YouTube. Kalau frekuensi layarnya itu kita urut, yang bermunculan di situ adalah gambar-gambar seperti itu. Algoritmanya orang itu memang suka nonton seperti itu. Tapi kalau yang sering muncul itu Quran, algoritma Quran, ceramah.
Sekarang artificial intelligence sekarang ini bisa mendeteksi orang, bisa mengintip karakternya orang. Jadi Bapak Ibu, lewat di sebuah pintu sekarang, ada pintu namanya smart door ya, pintu cerdas. Misalnya pintu di sini. Dia bisa merekam memori kita itu, oh ini orang ini pikirannya kemana. Oh ini orang ini pembohong nih. Algoritma kita bisa dibaca melalui sel-sel darah yang disemprotkan, kan ada namanya lie detection itu kan. Polisi itu punya alat untuk mengatakan orang ini bohong. Mestinya yes, tapi dia katakan no. Komputernya membaca ini bohong. Tidak bisa kita bohong sekarang Bapak Ibu. Artificial intelligence sekarang ini itu berfungsi sebagai malaikat. Jadi CV sekarang suka bohong kan. Sidik jari Bapak Ibu. Pegang gelas nih. Bekas sidik jarinya itu bisa dideteksi. Orang ini pencemburu nih. Orang ini high temperatur tinggi. Cara memegang gelasnya itu bisa dibaca oleh artificial intelligence. Gaya bahasa, intonasi itu bisa dideteksi oleh komputer, diproyeksikan bahwa orang ini karakternya, kepribadiannya seperti itu. Jadi di masa depan Bapak Ibu tidak ada tempat untuk berbohong. Semua bisa dideteksi oleh alat-alat elektronik. Itu baru komputer buatan manusia. Apalagi kalau komputer buatan Allah Subhanahu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Gak mungkin kita berbohong. Ya wailatah, ya Allah kok kenapa engkau bisa tahu semua detail-detail darah yang mengalir dalam tubuh kita ini. Jangan-jangan itu adalah tinta penulis perekam semua yang kita lakukan 24. Tidak jatuh sehelai daun di tangkainya, terekam di dalam lauh mahfuz. Kecenderungan pikiran kita, bahkan mata Bapak Ibu sekalian. Orang bisa mendeteksi kepribadian seseorang melalui mata. Maka itu anak-anak kita pesantrenkan deh. Sekolahkan yang baik. Percuma, di masa akan datang tidak perlu CV. Semua CV udah berkeliaran di mana-mana sekarang. Ada semua. Bahkan bukan hanya CV bisa dibaca. Kepribadian tadi. Masuk di sebuah pintu, smart door itu tadi. Udah, hati-hati. Orang ini berbahaya. Very dangerous man ini. Dangerous women ini. Provokator nih. Itu bisa terdeteksi melalui pintu cerdas. Smart door itu kan. Di komputer dinarasikan bahkan jenis-jenis penyakit kejiwaan yang diderita orang yang lewat di pintu itu. Jadi kalau ada anaknya mau dilamar lewat di smart door itu, wah ini bahaya nih. Ada KDRT-nya nih nanti. Bisa terdeteksi. Dan artificial intelligence itu bisa margin errornya itu sangat sedikit. Itu tingkat kebenarannya itu di atas 98%. Inilah dia. Makin akhir zaman, semakin terbuka, terbukti rahasia-rahasia yang disimpan Al-Quran dalam diri kita. Mari kita sadar Bapak Ibu sekalian. Di dunia kita sudah bisa dideteksi, apatah lagi nanti. Wassalamualaikum.